Farang dia sekarang kan masih di bawah, kayak sulit deh kalau buat Farang. Kalau misalkan dia di game ini nggak maksimal dan kalau misalkan maksimal, elimination harus banyak sama WWCD harus dikuasain juga buat Farang. Itu dia, WWCD-nya harus betul-betul mereka bisa kuasain banget lah ya. Chicken harga mati untuk tim-tim yang masih berada di bottom 6, nggak bottom 6, bottom 5. Karena mungkin sudah dipastikan mereka tidak lolos ke babak grand final, berarti top lagi lah, bottom 5. Bottom 5. Chicken harga mati kalau misalkan mereka mau aman. Sekalinya top 5 lah. Top 5 dengan jumlah eli minimal 5 lah. Dan juga dari arah bagian flight path membentang dari area bagian Minas Del Sur menuju ke area bagian Impala kali ini, dan di area bagian LL juga sudah mulai terpantau akan coba diisi nampaknya oleh beberapa tim kali ini. Dan di area bagian selatan sepertinya akan coba diisi oleh Yangon Galacticos yang mengambil ke area bagian Valle del Mar. Yangon juga masih butuh banget boostingan poin untuk mereka semakin mensecure poin mereka. Betul, ada beberapa tim memang yang harus try hard banget dan ada yang sudah mulai menurunkan gengsinya supaya mereka nggak bentrok di awal-awal. Tapi flag path-nya memaksa kayaknya untuk beberapa tim bentrok gitu. Kalaupun mereka nggak bentrok dari segi drop zone, bentroknya itu waktu mereka turun dan berebutan mobil, kendaraan untuk menuju ke drop zone awal mereka. Ya betul, karena utara sulit banget buat dijangkau oleh beberapa tim yang turun di area bagian utara, sama halnya dengan RRQ yang nggak bisa langsung menuju ke arah bagian water treatment tapi circle. Tumben sangat mensupport ya Win ya. Biasanya agak sedikit berlawanan dengan flag path, tapi kali ini benar-benar selaras dengan flag path yang ada kali ini. Betul, dan juga kayaknya untuk tim-tim yang di area utara harusnya sih tidak memaksakan untuk mereka ke area bagian utaranya, mengingat dari circle juga langsung membagi ke area bagian selatan, dan di area LL cukup nyaman ditempatin oleh tim The Xavier kali ini. Yes, betul. LL dikuasain oleh The Xavier, tapi kayaknya ada satu tim juga yang turun di bagian Los Leones adalah tim Orange. Namun mereka berjauhan sekali. Yang satu ngambil kiri agak ke tengah, yang satu atas makin ke atas. Ya betul banget, dan nampaknya dari Eagle nggak akan turun di LL mengingat mungkin ada The Xavier, dan kali ini bahkan ada kontender baru lagi dari arah tim Orange yang turun di area bagian LL kali ini, dan split cukup jujur dilakukan oleh berbagai titik yang berbeda dari anggota tim Orange kali ini, dan terpantau saat ini semua tim masih sehat walafiat. Masih semuanya utuh berarti ya? Bener-bener utuh, seutuh-utuhnya gitu loh dari semua yang ada di sini. Orange, lootingnya masih minimalis. Walaupun udah ada tas level 2, tapi dari segi defensifnya kayak armor, terus dari helmnya masih level 1. Tapi ada yang sudah bertetanggaan, Genesis dan juga Nine Esports. Yes, betul. Di area bagian luar dari Mangkok La Bendita kali ini terjadi pertemuan antara Nine Esports dan juga dari Genesis. Nampaknya dari Baby Note juga sudah mulai mengetahui bahwa ada satu player yang nyangsang masuk ke area bagian mereka. Kali ini akan coba diburu nampaknya oleh 3 player sekaligus dari arah tim Genesis Esports. Baby Note Z masih berusaha untuk mencari lagi letak dari arah seorang backout yang akan coba dipredik dengan granat yang ternyata dari arah backout sudah keluar dari area bagian compoundnya. Iya, sudah ada yang cabut untuk menghindari fight ini, tapi masih belum ketahuan loh. Masih belum ketahuan sama Genesis, tapi kayaknya dari Genesis mereka punya indera penciuman yang bagus, mengendus langkah-langkah kaki yang ditinggalkan oleh backout. Yes, betul, deg-degan banget pasti posisi dari arah serang backout. Hanya ada beberapa lengkungan yang bisa dicari dan juga diamankan, bahkan dari Gabi terlihat pergerakannya oleh seorang backout, dan ini menjadi tanda bahwa posisinya udah mulai terlihat ketahuan juga dari arah tim Genesis, dan backout masih berusaha untuk bermain di areanya, dan ada beberapa tembakan lagi granat dilontarkan bahkan, tapi masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim N9. Ya, dan ternyata backout berhasil bertahan dengan begitu lama. Dia bermain di sebuah lempengan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu cekung juga. Kali ini malah ada follow up yang bakal datang. Ternyata Nine Esports sepertinya memberikan sebuah jawaban untuk melakukan fight yang komit ke arah Genesis. Yes, betul. Smoke juga sudah di pop out. Nampaknya ada bala bantuan dari arah seorang Parzival kali ini, tapi ada beberapa PN fire bahkan dari arah WT17 men-take down posisi dari arah seorang backout, dan Parzival akan coba mundur tapi nggak bisa karena tertangkap juga angle-nya dari arah tim Genesis. 2 knockdown dan juga 2 confirm nampaknya didapatkan dari arah angle tim Genesis, walaupun dari WT pun ter-take down dari arah bagian belakang karena Godzi berusaha untuk memberikan backupnya untuk bisa menjaga area belakang pertahanan dari arah tim Nine Esports.
Yap, betul. Ini malah udah mulai berasap dan Genesis kembali memecah poin pertama mereka, menjadikan mereka lebih percaya diri tentunya untuk makin menghadapi Nine Esport. Satu sudah mereka amankan, dua bahkan sudah mereka amankan, tinggal mencari dua anggota lain dari Nine Esport yang terlihat pergerakannya sudah mulai kabur dan menghindari Genesis saat ini. Ya betul banget, dan nampaknya dari arah Baby Notzi pun masih berusaha untuk berkelana di area yang cukup open saat ini, dan ada beberapa player yang berhasil bisa melarikan diri dari dua player tim Nine Esport karena dari Trasmi. Jika dengan AKM-nya karena jarak masih terlalu jauh nggak bisa menjangkau posisi dua player terakhir dari arena Nine Esport yang masih bisa ngacir meloloskan dirinya dari peperangan antara tim Genesis Sport dan juga dari arah tim Nine Esport. Yap, betul. Masih mencari-cari keberadaan dari anggota-anggota Nine Esport yang lainnya, malah ketemuan sama tim lain. Nine Esport lepas dari Genesis, mereka bertemu dengan Orange, bahkan Gutsy juga sudah dipulangkan karena lobby. Berarti dari Nine Esport saat ini hanya menyisakan satu anggota mereka saja. Ya betul, dan juga Orange pun mengelok ke area dua titik yang berbeda. Ada dari Eagle Esport juga yang akan mati, bahkan perajin rotasinya coba di-cut oleh seorang Astro dari jarak yang cukup jauh dengan menggunakan M4-nya dengan Red Dot-nya, tapi masih belum membuangkan. Tapi Parajin masuk ke dalam perangkap yang salah karena Orange dua player yang menyambut kedatangan dari arah seorang Parajin yang dipulangkan langsung ke arah bagian lobby. Yeay, satu persatu terpick off ya setelah mendapatkan satu anggota dari Nine Esport. Kali ini mereka melumpuhkan satu pemain dari Eagle Esport yang sedang nge-split dari anggota-anggota Eagle yang lainnya. Orange bermain dengan begitu percaya diri untuk di game yang terakhir. Kayaknya mereka udah nothing tulus, udah main lepas aja, udah bodo amat sama hasil. Betul. Yang penting menikmati game PUBG Mobile ini. Karena PUBG Mobile game semua kalangan. Mau kalangan bawah, ke menengah, ke atas, semua bisa bermain PUBG Mobile. Bisa dimainkan di smartphone manapun. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari Orange akan bergegas lagi berotasi dan beriringan juga rotasi dengan tim Eagle yang sama-sama turun mengambil area di LL-nya, bahkan dari arah Marty cukup pula juga SP-nya touchdown dilakukan, dan Force akan coba memfollow juga pergerakan dari arah seorang Marty ditinggalkan begitu saja, dan juga Pop Sansan menjaga dua titik di dua bangunan yang berbeda juga untuk bisa ngelok lagi angle ke arah tim Eagle Esport saat ini. Oke, masih melihat-lihat dan mengintip-ngintip. Gue kira The Xavier bakal join, tapi The Xavier ternyata memilih jalur yang lain. Orange berlama-lama di sini malah mendapatkan tamu baru dan itu menguntungkan mereka. Betul. Baru dibahas, tiba-tiba tersorot The Xavier di mana mereka sudah mendapatkan satu anggota dari Adframe. Yes, betul. Adframe tertangkap, bahkan dari Stalord akan coba diburu lagi nampaknya oleh tim The Xavier. Habis pun memberikan beberapa tappingan fire ke bagian depan, tapi masih belum bisa menemukan player yang kedua kalinya ke arah tim Adframe. Lamborghini berada di area bagian berbeda menanti kedatangan dari arah seorang Beckham yang ternyata mengambil jalan keluar yang berbeda lagi karena menghindari pertemuan dengan tim The Xavier. Tapi M42 coy, dapat juga 3-way showdown terjadi saat ini. Gila ya, semuanya chaos. Jarang-jarang ngelihat Miramar itu tempurnya dari menit-menit awal kayak gini. Bahkan M42 bakal mencari keberadaan dari Xavier. Tembakan dari bagian dalam membuat Lamborghini sedikit melakukan reload ke bagian yang lebih aman lagi. Tapi double pick, bahkan dia berhasil mendapatkan dua, namun tidak dari orang yang ada di bagian belakang. Triple pick ternyata yang dihadapi oleh seorang Lamborghini. Mendapatkan dua tapi tidak untuk seorang Piu. Wow, udah triple pick di gunting depan dan juga belakang, makin sulit lagi pergerakan dari arah Lamborghini, dan nampaknya dari arah The Xavier juga tidak akan terlalu terburu-buru karena Lamborghini juga nggak bisa selamatkan. Mereka coba nge-stay aja di area mereka untuk bisa nge-hold angle-nya, tapi tapping fire ke depan dari seorang Frankie masih berusaha untuk bisa membalaskan dendam satu timnya ke arah seorang Lamborghini yang langsung digunting oleh 3 player sekaligus dari arah tim M42. Yes, ini udah chaos banget. Kayaknya LL menjadi daya tarik untuk tim-tim lain, mengingat LL ada di bagian center untuk circle yang pertama ini. Update circle berikutnya membuat area yang bisa dimainkan semakin menipis karena masih ada kurang lebih 40% lah daerah air yang ada di circle kedua ini. Yes, betul, dan dari Bo juga cukup nyaman untuk mereka bisa berotasi masuk ke area bagian circle selanjutnya. Dari RRQ juga masih butuh perjalanan cukup panjang karena banyak banget tim-tim yang sudah mulai memadati di area bagian bibir circle di bagian utara daripada circle, dan saat ini dari Beta Sentinel juga mereka sedang berotasi kembali karena circle-nya semakin condong lagi mengarah ke bagian selatan. Yes, betul. Beta dan beta ya. Masih ada 4 pemain mereka, belum ada poin yang mereka dapatkan karena mereka fokus untuk looting dan fokus untuk menuju ke checkpoint secara perlahan-lahan. Datang lagi tamu tak diundang ke arah LL. Kali ini Genesis yang mulai merapat
ke sekitar areanya tim Orange. Yes, betul. Dan kalau misalkan diperhatikan dari Trustme selalu menjadi player terdepan untuk tim Genesis untuk bisa mencari informasi lagi, menggali lagi informasi dari tim lawan, informan juga nampaknya dari arah tim Genesis tadi udah mulai masuk juga menusuk pertahanan dari arah tim Orange di LL, dan kali ini dari Popov juga semakin meningkatkan awarenessnya mereka untuk bisa menjaga area mereka dengan sangat baik lagi, tapi di area bagian luar AutoTusun juga ngelok angle-nya ke arah tim Eagle Esport, ditembakkan beberapa peluru panas bahkan dari seorang mid laner. Cukup low juga HP-nya dibuat oleh tim AutoTusun, bahkan knockdown harus dirasakan terlebih dahulu oleh player tim AutoTusun dari seorang Zico. Betul, Eagle gua rasa mereka makin mantep ya mainnya. Walaupun mereka udah kehilangan satu anggota, tapi mereka nggak takut gitu untuk open fire karena pemain yang ada di sekitar mereka. Kali ini ada tim AutoTusun yang akan berdekatan dengan tim Eagle Esport. Namun belum terlalu komit, walaupun ada satu pemain dari AutoTusun yang cukup dekat dari compoundnya Eagle Esport saat ini. Ya, betul, Galaxy yang tadi semakin dekat dengan compound dari arah tim Eagle, dan kali ini dari Rai Bentley juga menjadi target utama dari arah tim Eagle karena terlihat tadi kepalanya sedikit, walaupun masih ada gundukan yang bisa menyembunyikan visionnya, walaupun dari bagian luar dari Galaxy juga sudah mulai diwaspadai keberadaannya oleh tim Eagle Esport kali ini. Yes, dan Eagle Esport nggak terlalu membuka posisinya juga karena mereka mengintip dari bagian gudang bata yang sudah mereka tempatin sekarang. Berbeda dengan satu anggota mereka yang nge-split dan cukup dekat dengan pemain AutoTusun. Sebuah bunyi vehicle terdengar dan ada backup fire juga yang diberikan oleh pemain-pemain AutoTusun yang lainnya. Tapi Yangon bertemu dengan Edfriend, bahkan Yangon sudah mendapatkan satu anggota dari Edfriend. Yes, betul, dan last man standing nampaknya dari arah tim Nine Esport masih bisa bertahan hingga detik ini, walaupun dari arah bagian luar ada cutting and rotation juga harus dirasakan oleh tim Varang di mana Juggernaut ter-take down angle-nya dari arah tim Buah Gaming dan rotasi beriringan, dan Loki masuk dalam kandang dari arah tim Edfriend dan beberapa tembakan masuk ke bagian jendela berusaha untuk mencari Black HM di targetnya, knockdown didapatkan seorang Loki. Kali ini dia akan coba reload terlebih dahulu berusaha untuk mendapatkan confirm elevation ke arah seorang Black HM. Ya, itu udah mulai ramai lagi. Ada Honda melemparkan granat meletup, tidak ada splash damage yang masuk ke pemain dari Yangon, tapi granat yang kedua namun dia menerima tapping fire dari bagian luar jendela. Ada sebuah ledakan vehicle di bagian luar tapi tidak menggentarkan Edfriend dan juga Yangon yang masih terus-terusan melakukan setup untuk memberikan tabrakan yang dahsyat kali ini. Yes, dan satu persatu player dari arah tim Yangon memberikan backup ya, bahkan granat dari seorang hand connect lagi dan bahkan meratakan semua player dari arah tim Edfriend, dan Edfriend harus pulang di posisi yang paling buncit di posisi yang ke-16 kali ini, dan 15 tim tersisa bahkan dari bagian perbukitan akan coba diamankan visionnya oleh tim The Xavier. Udah mulai nge-split juga di berbagai titik, dan Yangon kelar fightnya dengan tim Edfriend diawasi juga dari arah bagian pergunungan oleh tim The Xavier. Betul, dan MM ya? Sepakat. Bukan MM. Oke. Ya. MM yang sedang berdansa mencari-cari sebuah angle sama seperti yang dilakukan oleh Tikon juga yang akan bergerak lagi untuk masuk ke zona yang ketiga. Tapi kita belum lihat nih update circle ketiga itu ke arah mana. Iya, dan juga nampaknya banyak tim yang juga langsung terburu-buru untuk mereka bisa masuk lagi ke area bagian play zone. Dari Geek juga terpantau dari arah angle tim Beta udah mulai berotasi juga dengan vehicle-nya masing-masing, bahkan knockdown juga dirasakan kembali oleh tim Beta Sentinel, dan padahal Beta yang tadinya berusaha untuk nge-cut rotasi Geek, malah Geek yang men-takedown Gala. Bahkan lihat pick tipis dari arah seorang Kimli yang membuat dirinya cukup low ter-take SP-nya dari arah bagian luar compound. Sumpah itu momen yang horor banget sih. Pala ngelihat Pala tapi gak ada yang ngerok sama sekali. Semuanya hidup loh, selamat semuanya. Dan Circle menjauh dari area perairan, ini membuat area daratan yang bisa dimainkan juga agak bertambah lah ya, karena nggak butuh effort untuk setup di bagian bibir pantai. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga masih ada beberapa tim yang tertahan di area bagian luar, contohnya dari arah tim Geek dan LL masih setengah bagiannya masuk ke bagian circle. Orange gak banyak pergerakan untuk di early gamenya, dan Genesis juga masih berusaha untuk menghantui posisi dari arah tim Orange. Astro pun berusaha untuk menjaga angle-nya di area bagian terluar, dan terlihat perjalanan dari arah Genesis berpindah dari bagian lantai 1 ke lantai 2, bahkan dari Baby Noxy terpantau juga angle-nya dari arah seorang Astro kali ini. Yeay, sudah ada yang perang lagi dan palanya bakal kelihatan semua tapping fire, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Astro juga terkena beberapa hit dan langsung memboosting untuk membuat HP-nya
kembali penuh. Namun tembakan dari arah Kimli menuju ke bagian bawah dan berpindah lagi ke arah tim Beta karena Wako berada di bagian blue zone. Ada split posisi dari King Fam, tapi satu pemain di bagian kiri berhasil diatasi dengan sangat-sangat bagus. Malah Wako memblok pergerakan temannya sendiri dan mendapatkan korban yang kedua. Tapi low HP dan langsung menggunakan bandage untuk menyelamatkan posisinya dari knockdown seorang blue zone atau dari knockdownnya blue zone. Dan Kick kembali lagi kehilangan satu persatu anggota mereka. Kali ini hanya menyisakan Sonics yang menjadi last man standing untuk Kickman. Yes, betul. Dan Sonics pun langsung dengan bijak mengambil keputusan untuk berpindah lagi, masuk lagi ke arah bagian play zone dan meninggalkan fight-nya ke arah bagian belakang. Tapi Samsan akan memberikan happy birthday-nya ke arah tim Genesis. Knockdown didapatkan, satu knockdown keluar dari bagian compound dan dicari lagi player dari arah tim Genesis. Ada Linpik ke kanan dari seorang Astro, masuk lempar bakar semua posisi dari arah tim Genesis. Betul, semua bakar yang bisa dibakar, semua bakar. Nggak cuma ayam, ikan, ini pun orang juga bisa dibakar ternyata dari arah dalam. Satu persatu berhasil diamankan, bahkan sebuah komitmen dilakukan oleh seorang Astro, namun senjatanya habis peluru. Dipaksa keluar untuk reload, malah Kimli masuk di waktu yang salah. Tapi dari bagian luar, Papa berhasil mendapatkan korban yang ingin mendapatkan last man dari tim Orange. Yes, 1-on-2 situation. Popov juga tertangkap nampaknya angle-nya dari arah tim Genesis. Dan Orange puas di posisi yang ke-15 saat ini. Dan 14 tim tersisa. Circle pun semakin mengarah ke bagian selatan utara. Sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa tim kali ini. Betul sekali. Ini fight yang benar-benar seru banget antara Orange dan juga tim Genesis tadi, di mana Orange akhirnya dipulangkan ke dalam lobby. Nice try sekali untuk Orange. Dan 14 tim tersisa di menit ke-16 di circle yang keempat. Plus Blue Zone keempat juga sedang bergerak sekarang juga. Yes, betul. Dari Bear juga terpantau cukup low HP-nya, akan coba dikontrol lagi oleh seorang Hein. Berusaha untuk menumbangkan sesosok seorang Hein kali ini. Dan nampaknya dari Loki berusaha untuk follow juga pergerakan yang terlebih dahulu dibangun oleh seorang Hein. Dan Tamio menjaga angle yang berbeda juga, berusaha untuk memantapkan lagi posisi dari arah tim Yangon. Bagian bibirnya coba dihandle dengan sangat baik oleh tim Yangon. Ini rame banget ya di bagian pinggir circle dari arah selatan ke arah timur, bahkan sampai ke arah timur laut. Udah ramai banget yang bermain di bagian pinggir circle yang keempat. Bahkan Hein sedang memantau pergerakan dari buah dan ada tembakan yang dia berikan. Dia kira cuma pantauan dan informasi yang ingin didapatkan, tapi ternyata Hein juga men-zoning out buah supaya pergerakannya nggak ke arah area mereka. Iya, dari tadi baru ditembakin banget posisi dari arah buah, dari arah angle tim Yangon. Kali ini dari Real KP juga sudah mulai melihat pergerakan dari arah dua tim yang berbeda bahkan. Dan kali ini dari arah tim ATS juga sudah mulai dideteksi nampaknya dari arah tim Yangon Galacticos. Yes, sudah mulai bergerak pelan-pelan. Angkor yang lagi butuh banget poin untuk naik ke posisi aman. Karena poin mereka saat ini hanya di 56 total poin, berarti masih belum cukup untuk mereka mengamankan posisi mereka masuk ke grand final win. Yes, betul banget. Dan nampaknya dari Pikan juga masih berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Tapi kabar baik untuk tim RRQ, Voldemort berhasil bisa menok end posisi dari arah seorang Pasau. Tapi Wako akan coba mengokang granat untuk bisa mengarahkan posisinya ke arah dua player tim APG dilontarkan. Tapi masih belum bisa menumbangkan dua player dari arah tim APG, malah dari arah seorang Claire dari M42 yang dipulangkan langsung ke arah bagian lobby. Betul, Eagle juga sudah mulai bonyok sekarang. Satu pemain mereka tertangkap dan Nine Esport malah yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Ada kecelakaan yang terjadi di Nine Esport yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan langkah mereka di menit ke-18 ini. Tapi Buah melemparkan sebuah molotov ke arah tim RRQ. Ternyata RRQ ditahan oleh Buah Gaming Global, juga sudah mulai memasak granat akan dilemparkan ke lempengan milik RRQ. Akan dilempar, meletup, dan sepertinya letupannya masih belum mampu mendapatkan knockdown berikutnya karena tim RRQ, malah RRQ tertembak dari autotusun dari bagian lain. Yes, betul. Dari Buah Gaming pun memiliki distraction lainnya dari bagian belakang, tapi dari Galaxy akan coba 1v1. Voldemort tidak melihat pergerakan dari arah seorang Galaxy. Sebuah trigger disiplin dari Galaxy, dia langsung nembak balik ke arah RRQ. Malah melewatkan sebuah momentum untuk mendapatkan sebuah distraction move ke arah RRQ-nya. Tapi autotusun ternyata memancing RRQ ke sebuah lempengan tersebut untuk dilemparkan utility milik autotusun. Yes, betul banget. Dan bahkan dari arah RRQ nggak banyak ruang gerak. Dari Morph pun juga sudah terbaca gerak-geriknya oleh tim ATS. Galaxy masih menemukan timingnya juga, dan APG tidak sangatnya tergelincir untuk bisa terknockdown posisinya saat ini. Dan dari Zico
juga masih bisa membagi split angle-nya untuk bisa ngelok lagi posisi ke arah bagian berbagai tim yang udah mulai padat juga untuk berlomba-lomba masuk ke arah bagian play zone. Ini Autotosun terlihat kayak mereka perang terus gitu, tapi belum ada elimination yang mereka kumpulkan. Tadi mereka udah ngenokin satu, tapi nggak sampai mereka pulangkan ke arah lobby, berarti berhasil di revive. Sementara RRQ masih utuh keempat anggota mereka, sementara Yangon bakal menghadapi satu lawan baru, ada splash damage yang diberikan ke arah APG. Satu pemain mereka cukup dekat dengan dua anggota dari Yangon, granat berikutnya mungkin bakal cukup matang, lemparkan ke bagian bawah, meletup. Namun masih belum mampu mendapatkan sebuah knockdown-nya, tapi kali ini Loki bakal menembak menuju ke arah satu pemain dari Angkor, tentunya akan dilemparkan kembali. Ini matang banget granatnya, lempar kemana? Lempar ke bawah lah, masa lempar ke atas, tapi masih belum bisa menumbangkan satu anggota dari Angkor. Malah ada tembakan dari pemain Angkor yang lainnya untuk memberikan backup ke arah depan sana. Yes, betul, Loki tidak bisa terlalu offside karena bagian kanan, karena ada backup juga dari arah tim APG. Bahkan lihat Stalker udah mulai nge-flank juga ke arah kanan, berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah seorang Loki yang masih bisa bermain di area ini, dan bahkan backup dari Yangon akhirnya akan segera berdatangan juga ke arah seorang Loki, tapi Barty pun ter-takedown dari arah yang berbeda. 2 knockdown dan 2 player aktif lagi tersisa dari arah tim Eagle. Kali ini Zico semakin terhimpit lagi dengan granat, bahkan akan coba dilempar oleh seorang Por. Sudah matang banget dilontarkan, dan itu dia explosion-nya menumbangkan seorang Zico. Gak bisa ternyata untuk diselamatkan, bleeding out untuk rekan dari Eagle Esports-nya sendiri. Bahkan mid lane juga diamankan di bagian lain, membuat Por jadi pemain terakhir untuk Eagle Esports. Yes, betul, dengan FPP-nya dari arah seorang Force berhasil bisa mendapatkan tambahan poin eliminasi lagi, sama halnya dengan tim The Xavier. Granatnya dari seorang Frankie tiba-tiba menyapu rata semua player dari arah tim APG. Betul, APG rata ya, bener-bener digeprek oleh laba-laba ini, dan tembakan ke arah Apple, lengket sekali dari Dark, tapi masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah kepastian knockdown ke arah pemain dari Four Rivals. Tapi kali ini PK bakal ditembak oleh berbagai sisi juga, dan hanya memiliki sebuah lepengan kecil untuk bersembunyi bagi tim RRQ. Ya betul, dan RRQ mau gak mau mereka harus bisa memaksimalkan area mereka, tapi Yangon lihat dari Hein belum menyadari keberadaan dari arah seorang Nerpeko yang bisa juga memberikan backstepnya ke arah tim Yangon Galacticos. Loki terpantau sudah mulai masuk dalam kekeran seorang Nerpeko kali ini. Iya, dan gak bisa nge-finish satu pemain Yangon yang sedang ter-knockdown. Kembali lagi berhasil di revive tentunya, karena dari RRQ lebih memilih untuk bersabar terlebih dahulu sebelum mereka tabrak masuk ke dalam zona, dan Mort tertangkap oleh Yangon Galacticos kali ini. Ada Mort yang tumbang, RRQ masih ada 3 player aktif dengan kondisi 3 elimination yang sudah mereka kumpulkan saat ini. Ya, betul banget, dan nampaknya dari arah Hein pun juga cukup kesulitan, dan bahkan dari arah tim lainnya juga sudah mulai tertumbangkan dari tim M42, tapi Aksa terpick off, dan sekarang ini juga terjadi antara dua tim yang berbeda. Nerpeko jadi diburu juga oleh seorang Loki, tapi masih bisa menghindari peluru panas. Bahkan Real KP yang semakin dekat lagi dan menumbangkan lagi player sekali kali untuk tim RRQ Rio. Oke, dari Real KP melemparkan Molotov dilempar, tiba-tiba RRQ rata. RRQ pun harus puas di urutan ke-7 dengan total 3 elimination yang mereka bawa, berarti mereka membawa 5 total poin untuk di game kali ini. Tapi Yangon Galacticos dengan 9 elimination yang mereka kumpulkan membuat mereka makin panas. Belum puas dengan hanya 9, dan kali ini 10 elimination untuk Yangon. Yes, betul, Yangon tahu mereka butuh boostingan poin lagi, dan mereka benar-benar on fire banget di Miramar kali ini, dan Eagle juga nggak bisa bertahan dan puas di posisi yang ke-6. Dan dari arah seorang Reed juga seorang Apple masih berusaha untuk memata-matai juga pergerakan dari arah tim Yangon yang bergerak begitu bebas. Bahkan Kabo tidak terlihat Farang. Kabo akhirnya terpredik juga dari arah seorang Apple, dan dipulangkan langsung ke arah bagian lobby. Gue kira Eagle, tadi agak oren-oren gitu, ternyata itu adalah tim Farang ya. Dan ini dia, laba-laba yang masih terlihat bermain cukup stabil. Kali ini Rebis dengan UMP-nya sudah mulai mereka bicara Yangon Galacticos, tapi di bagian lain ternyata Dark juga mendapatkan tekanan dari Geek Fam. Tapi ternyata Rebis mampu memulangkan Geek Fam ke arah lobby. 3 tim tersisa 3-3-4. Yes, betul, dan bahkan getaran granat hampir aja juga bisa menyentuh posisi dari arah seorang Rebis dari The Xavier. Mereka masih punya lorgan, mereka punya lengkungan, bahkan dari Frankie juga bisa memberikan backupnya dari bagian belakang, dan terpantau dari Four Rivals juga sudah mulai masuk ke arah bagian bibir, tapi terlebih dahulu Rebis akan memfokuskan dirinya nampaknya ke arah tim Yangon Galacticos. Betul, Rebis masih berdansa-dansa dulu
Ini enak ya, splitnya dari Xavier kalau kita perhatikan di arah minimapnya, itu betul-betul nge-split banget loh. 1-3 dan ada satu anti-flank di bagian belakang, di bagian seberang jalan yang lainnya lagi untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti circle bouncing ke arah yang berbeda lagi. Semua nggak ada yang main di bagian tengah, hanya ada Yangon yang sudah mulai nge-split juga, bahkan split dari Yangon 1-2-1 karena mereka unggul dari segi jumlah dibandingkan dua tim yang lainnya. Yes, dan kali ini yang paling cukup sabar dari For Rivals dan granat dari Dark men-takedown seorang Hen, bahkan coba di-steal oleh seorang pemburu yang melihat adanya performa yang luar biasa dari arah tim lainnya. Hen ter-takedown, Dark juga ter-takedown dan bahkan coba di-confirm menjadi sebuah poin yang masih nampaknya oleh tim The Xavier kali ini. Yes, dan Rebis sudah mulai mendapatkan pundi-pundi poin tambahan untuk Xavier. Ada granat yang bakal dilemparkan juga. Yangon malah satu persatu anggota mereka terspot oleh The Xavier. Ini udah kayak laba-laba yang agresif yang mencari mangsa di setiap sisi bagian untuk daerah kekuasaan mereka. Bahkan mereka juga bisa menumbangkan satu anggota dari For Rivals. Yes, betul, ada beberapa headshot tadi yang masuk ke arah bagian Through the anggota smoke For nggak Rivals sih? dan dua orang dari The Xavier berusaha untuk mendapatkan double pick-nya dan Dark berhasil bisa mengeliminasi player terakhir dari arah tim Yangon Galacticos dari Raid, Pemburu dan juga Epo. Akan coba disergap oleh Laba-Laba yang sedang on fire kali ini di game yang terakhir. Betul, ini kayaknya udah pasti mereka nggak sih? Mereka dapat circle loh. Betul. Mereka dapat circle, walaupun satu anggota mereka sedang terknockdown, tapi mereka mendapatkan circle dan harus, kalau dari For Rivals mereka harus mendekat ke arah The Xavier. Mau nggak mau, suka nggak suka, pokoknya mereka harus bergerak. Tapi Frankie tiba-tiba melakukan sebuah pergerakan yang begitu jauh untuk menyelamatkan rekan yang sedang terknockdown. Menugaskan semua backupnya harus dilakukan oleh seorang Rebis. Yes, betul, dan Reed Dapat pun satu. ter-takedown oleh seorang Frankie yang jadi yang kedua kalinya. Epul akan ditargetkan juga, terlihat bagian badannya tapi masih men-takedown. What? Dan itu dia WW jadi untuk tim For Rivals yang berhasil bisa mendapatkan WW jadi terakhir untuk di hari ini. Gue udah tulis WW